Cerita dimulai dari akhir pertarungan sudah mulai kelihatan batas akhirnya. Pertaruhan demi keselamatan bumi benar-benar dilakukan Boruto seorang diri. Kekuatan yang tidak pernah ia sangka-sangka bisa ada, kini terbangun seutuhnya. Jougan benar-benar menunjukkan sesuatu harapan kepada Boruto untuk menyelamatkan umat manusia. Saat ini, di dalam Konoha yang sudah menjadi hamparan pasir yang luas, dunia benar-benar berada di tangan Boruto. Hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan kehidupan. Bahkan, di luar akal manusia, Otsutsuki kasta tertinggi menjatuhkan bulan dari atas langit, dan ingin memusnahkan kehidupan. Tapi Boruto dengan kekuatan tertinggi Jougannya, dia melakukan hal yang tidak masuk akal juga. Dia menahan bulan itu agar tidak jatuh ke bumi dengan kekuatan barunya. Dia menciptakan sebuah penghalang merah, yang membuat bulan berhenti. Saat itu Boruto perlahan melayang di udara. Dia menggerakkan penghalang merah itu dengan kekuatan tersebesarnya, sehingga membuat bulan perlahan menjauh dari bumi. Bahkan saat melakukan hal semacam ini, darah keluar dari hidung Boruto akibat dia menggunakan kekuatan besar. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya, "Sialan, ini masih cukup berat buatku seorang diri untuk menjauhkan bulan dari bumi, dan lagi, aku tidak punya alasan untuk gagal." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan pedang Rikudo dari hasil Goududamanya yang tersisa akibat pemberian Hagoromo sebelumnya. Saat itu dengan pedang Rikudo, Boruto memanjangkan pedang tersebut dan mengarahkannya ke penghalang merah yang menahan bulan, sehingga bulan langsung bergerak mundur dan menjauh dari bumi. Tapi tidak lama berselang, pedang Rikudo milik Boruto perlahan retak dan akan hancur. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Sialan, ini juga masih belum. Aku sudah menduga ini tidak akan mudah. Dasar Otsutsuki kurang ajar." Dia melakukan hal gila seperti ini. Menahan bulan agar tidak mengenai bumi adalah hal tersulit buatku sekarang. Setelah Boruto mengucapkan itu, dia perlahan mengelap hidungnya yang mengeluarkan banyak darah. Saat itu Boruto masih terus berusaha agar memindahkan bulan ke koordinatnya. Dia melakukan banyak cara dengan jutsu terkuat yang ia miliki. Tapi tetap saja yang Boruto tahan saat ini adalah bulan, dan itu kedengaran tidak masuk akal. Tapi saat Boruto mencoba dan terus mencoba, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang di atas bulan sedang menatapnya. Orang itu memiliki jubah berwarna putih dan berambut panjang. Menyadari cakra orang misterius tersebut membuat Boruto berkata dalam hatinya, "Sialan, apalagi ini? Apa masih ada dari mereka? Tapi tunggu dulu, jika itu benar, seharusnya dia sudah menyerangku dari tadi." Sedangkan di sisi lain, orang misterius tersebut yang berada di atas bulan menatap bumi dengan wajah dinginnya. Saat itu dia melihat Boruto berusaha keras untuk menghentikan pergerakan bulan agar tidak menabrak bumi. Saat itu Boruto menciptakan sesuatu dari atas langit. Dia mengeluarkan portal Jikukan Ninjutsu, dan mengeluarkan iblis bertanduk dengan ukuran besar. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak tahu ini jutsu milik siapa, tapi sepertinya ini akan berguna. Dengan kekuatan Jouganku saat ini, aku bisa mengakses semua jutsu yang pernah tercipta di dunia ini." Setelah Boruto berkata demikian, monster iblis itu langsung membuka mulutnya. Tiba-tiba dari mulutnya keluar angin pusaran tornado raksasa, bahkan angin itu memiliki tinggi yang hampir menyamai tingginya awan. Saat itu angin tersebut langsung mendorong sebuah penghalang merah milik Boruto, yang membuat bulan perlahan mulai bergerak dan semakin menjauh dari bumi. Tapi tidak lama berselang, Otsutsuki bermata tiga itu tiba-tiba hidup kembali. Dia langsung menusuk monster iblis milik Boruto dengan besi dari tangannya yang dapat menjulang ke atas langit. Sedangkan dia berada di bawah. Boruto yang sedang melayang di udara terkejut, sebab sebelumnya dia sudah menyegel Otsutsuki itu dengan patung Gedomazo. Tidak lama berselang, Otsutsuki tersebut langsung meluncur kencang ke arah Boruto. Menyaksikan itu, Boruto kesulitan, sebab dia masih tidak bisa menurunkan tangannya untuk tetap mempertahankan jutsunya agar penghalang merah itu tetap menahan bulan agar tidak mendekati bumi. Melihat Boruto yang tidak akan bisa menyerangnya secara langsung, Otsutsuki tersebut memanjangkan lidahnya dan hendak memutuskan kepala Boruto. Menyaksikan serangan cepat itu, Boruto lagi dan lagi menggunakan kekuatan Jougannya.
Dia menggerakkan monster iblis yang sebelumnya dihancurkan Otsutsuki itu dan langsung muncul di depan Boruto secara tiba-tiba. Alhasil iblis tersebut langsung memukul Otsutsuki itu dengan pukulan keras yang telak, sehingga ia terjatuh dari atas langit. Saat itu Boruto berkata, "Dasar kurang ajar, kali ini dia akan menggangguku. Tapi selagi aku bisa mempertahankan Jougan, aku bisa menahan semua serangannya. Kalau begitu, aku akan menggunakanmu, pergi dan serang dia, walaupun aku tidak tahu tentangmu iblis." Setelah Boruto mengucapkan itu, monster iblis tersebut langsung mengeluarkan ribuan besi dari mulutnya, dan mengarahkannya ke Otsutsuki bermata 3 yang ada di bawah. Otsutsuki yang menyaksikan banyak sekali besi berjatuhan, dia menggunakan kekuatan matanya, dia membuat tembok dari tanah yang dilapisi listrik, sehingga besi-besi itu tidak mengenai dirinya. Boruto yang menyaksikan itu, dia menggunakan jutsu lava api dari mulutnya, dan membuat ribuan besi tersebut dilapisi magma. Sontak tembok yang diciptakan Otsutsuki itu langsung hancur dengan seketika, sehingga membuat ledakan yang dahsyat. Boruto yang menyaksikan itu benar-benar kehilangan fokusnya untuk menahan beban bulan yang semakin lama sulit untuk ditahan. Bahkan setengah dari cakranya mulai habis. Jougan yang ada di dahi Boruto sudah tertutup, apalagi dia diganggu oleh Otsutsuki bermata 3 itu. Situasi Boruto cukup sulit, dia tetap harus mengangkat tangannya agar jutsu tetap aktif. Jika saja tangannya turun, maka penghalang merah yang Boruto buat untuk menahan bulan agar tidak mendekat ke bumi akan langsung hancur. Saat itu, Boruto mengerahkan monster iblisnya itu agar terus memborbardir Otsutsuki bermata 3 tersebut, sebab Boruto tahu dia tidak akan mati dengan mudah. Tapi saat Boruto mengerahkan iblisnya, tiba-tiba dari atas langit, bulan mengeluarkan cairan panas dan mengarah ke Boruto yang sedang melayang di udara. Saat fokus Boruto teralihkan, Otsutsuki bermata 3 itu sudah langsung berada di depan Boruto sambil berkata, "Izinkan aku berbicara sebentar anak manusia, kali ini aku tidak akan menyerangmu. Melihat kau seorang diri bisa menghentikan bulan itu, cukup membuatku terkesan. Tapi lihatlah, apa yang bisa kau lakukan selanjutnya? Air panas dari atas sana akan membuatmu meleleh Boruto, pergilah dalam damai." Boruto yang menyaksikan Otsutsuki itu ada di depannya, dia menggigit lidahnya sehingga mengeluarkan darah. Dan setelah itu, Boruto menggunakan Kuchiyose Rashomon di atas kepalanya, sehingga cairan panas dari bulan tersebut tidak mengenai Boruto langsung. Tidak lama berselang, Boruto mengeluarkan pedang dari jubahnya. Saat itu pedang tersebut keluar sendiri dari jubah Boruto, dan pedang itu bergerak cepat mengarah ke Otsutsuki bermata 3 tersebut. Tapi tidak lama kemudian, iblis tersebut langsung muncul dari dekat pedang itu, dan menangkapnya, dan langsung mengayunkan pedangnya, dan berhasil melukai satu mata Rinne Sharingan dari Otsutsuki tersebut. Menyaksikan dia terluka, Otsutsuki itu mengeluarkan akar pohon dari tangannya, dan akar itu langsung memanjang dengan cepat, sehingga monster iblis milik Boruto itu langsung mati. Setelah kejadian tersebut, Otsutsuki bermata 3 menjawab, "Aku sudah lama tidak melihat monster milik Momoshiki, ternyata kau sudah bisa memanggilnya ya? Cukup mengesankan jika aku melihatnya secara langsung. Tapi bagaimana Boruto? Sepertinya kau harus mengistirahatkan kedua tanganmu yang selalu menadah ke atas." Boruto yang mendengar itu, menurunkan Rashomon dari atas kepalanya, dan langsung menendangkan Rashomon itu ke arah Otsutsuki bermata 3. Tapi tentu saja hal itu percuma. Otsutsuki itu bisa mengecilkan gerbang raksasa itu dengan kekuatan matanya seperti kekuatan Ishiki. Menyaksikan itu, Boruto berkata sambil menahan beban luar biasa dari bulan, "Dasar brengsek. Jujur saja, kau benar-benar pengecut. Jika saja tidak ada gangguan ini, aku sudah mencabik-cabik tubuhmu pecundang." Otsutsuki bermata 3 itu membalas, "Aku akui kau sangat kuat. Ya tapi inilah yang aku rencanakan dari awal Boruto, aku sudah menyiapkan kemampuan ini cukup lama, dan itulah alasan aku menunda mencarimu, tapi kau sendiri yang datang. Dan lagi, aku juga sudah berpura-pura mengenai Kekai bodoh milik Kaguya. Aku hanya ingin membuat kau sedikit merasa aman.
Tapi sayang sekali, aku hanya ingin mengelabuhimu. Boruto yang mendengar itu berkata, hentikan bulan ini sekarang juga, dan aku akan meladenimu Otsutsuki. Kau sudah sangat berlebihan melakukan hal semacam ini. Otsutsuki bermata tiga itu tersenyum dan berkata, ada apa? Kau sudah tidak sanggup menahannya ya? Tapi jujur saja Boruto, aku juga menggunakan seluruh tenagaku untuk melakukan itu. Bulan benar-benar sangat berat, dan aku takjub kau bisa menahannya dengan kekuatan aneh di atas sana. Boruto yang mendengar itu geram, sebab dia sendiri kesulitan menggunakan segel jutsu tangan untuk sekarang. Apalagi cakranya sudah perlahan berkurang. Tapi hal di luar dugaan terjadi. Tiba-tiba Otsutsuki itu terbakar api hitam Amaterasu, sehingga membuat dia langsung terjun dari atas langit dan terpental ke bawah tanah. Menyaksikan itu Boruto terkejut luar biasanya, sebab dia tidak tahu siapa yang menggunakan kemampuan itu. Tapi tidak lama kemudian, muncul Susanoo berwarna merah tepat di depan Boruto, dan ternyata di dalamnya ada Orochimaru dan Edo Tensei Itachi. Sontak menyaksikan itu membuat Boruto terkejut luar biasanya menyaksikan hal gila itu. Bahkan, Orochimaru berkata, sepertinya aku tepat waktu Boruto. Nidai Mahokage berhasil membuka titik koordinat dari dimensi Otsutsuki itu, dan dia memindahkanku seorang diri di sini. Boruto yang mendengar itu menjawab, apa? Hei, tunggu dulu. Katakan bagaimana kakak paman Sasuke juga ada di sini? Bukannya kau sedang bertarung bersama mereka? Orochimaru yang mendengar itu berkata, saat ini, Nidai Mahokage hanya bisa memindahkan satu orang saja dengan Hiraishin. Sedangkan Jiraiya berhasil pergi bersama Garaga ke gunung. Myoboku dengan Kuchiyose pembalik bersama Kurama. Saat aku dikembali ke bumi, aku langsung menyiapkan bala bantuan untukmu, dan aku sudah lama menyimpan jasad Itachi, dan aku menggunakan Edo Tensei saat itu juga dengan menumbalkan kloningan Mitsuki. Boruto yang mendengar itu kaget sebab dia tidak percaya apa yang dikatakan Orochimaru benar-benar gila. Melihat wajah Boruto, Orochimaru berkata, aku tahu kau marah karena aku melakukan hal itu. Tapi seperti yang kau lihat dengan aku menggunakan Edo Tensei pada Itachi, aku bisa melayang di udara sepertimu dengan Susanoo-nya, dan terlebih lagi kesadaran dirinya masih aku kunci seutuhnya. Jadi dia belum memiliki kesadaran aslinya. Boruto yang mendengar itu membalas, jadi di mana Paman Madara dan Tobirama? Apa mereka masih di sana? Orochimaru yang mendengar itu membalas, sayangnya kau benar, mereka berhasil mengalahkan salah satu Otsutsuki yang mengunci titik koordinat di tempat itu, sehingga dia bisa memindahkanku seorang diri dan menyuruhku untuk membantumu sesegera mungkin. Dan lagi, aku tidak punya pilihan lain selain membangkitkan Itachi untuk membantumu. Aku rasa Madara dan Tobirama kali ini sudah benar-benar bekerja sama melawan para Otsutsuki itu. Boruto yang mendengar ucapan tersebut membalas, sialan, kau benar-benar orang yang sulit ditebak Orochimaru. Aku tidak menyangka kau muncul seperti ini di depanku bersama Itachi. Dan lagi, seperti yang kau lihat, aku sedang dalam kesusahan. Orochimaru yang mendengar itu membalas, aku akan membantumu. Kali ini aku akan membuat kesadaran Itachi langsung mengetahui apa yang sedang terjadi tanpa kita harus berbicara. Boruto yang mendengar itu membalas, bagaimana caranya? Sepertinya kau banyak menguasai jutsu yang aneh. Orochimaru yang mendengar itu mengeluarkan kunai di tangannya, dan membalutkannya sebuah kertas mantra. Saat itu Orochimaru berkata, aku sudah membuat dia akan langsung paham tentang situasi sekarang dengan mantra itu. Saat dia sadar nanti, dia akan langsung mengerti alasan aku menghidupkannya. Setelah Orochimaru berkata demikian, dia memasukkan kunai dan mantra tersebut ke dalam kepala Itachi. Alhasil kesadaran Itachi langsung kembali. Menyaksikan ada Orochimaru, Itachi berkata, lagi dan lagi kau? Kali ini apa yang sedang kau rencanakan Orochimaru? Apa yang membuatmu menggunakan tubuhku? Orochimaru yang mendengar itu membalas, sialan, sepertinya mantra itu tidak bekerja untukmu. Hei Boruto, gunakan Jougan,
dan berikan dia informasi terkini secara langsung? Akan membuang-buang waktu untuk menjelaskan kepadanya kalau aku ini bukan musuh. Boruto yang mendengar itu, langsung menatap mata Itachi dengan jougan evolusinya, sehingga kesadaran Itachi langsung melihat masa ini dengan cepat. Tanpa harus berbicara. Saat itu Itachi melihat betapa mengerikan situasi dunia yang sekarang, bahkan Boruto memperlihatkan bagaimana Sasuke mati di masa ini, dan kehancuran desa Konoha yang telah berubah menjadi hamparan pasir. Setelah hal demikian, Boruto melepaskan pengaruh jougannya dan berkata, "Maaf Paman Itachi, aku adalah Boruto, aku adalah murid dari Paman Sasuke. Maaf jika aku harus memasukkanmu ke dalam ilusiku agar kau bisa mengetahui garis besar yang terjadi di masa ini. Aku harap kau tidak membenciku." Itachi yang mendengar itu terdiam, dia kesulitan untuk menjawab dari mana. Melihat raut wajah Itachi kebingungan, Orochimaru berkata, "Hanya beberapa orang saja yang masih hidup sampai di titik ini Itachi. Semua orang di seluruh desa, benar-benar mati akibat perang melawan Otsutsuki itu. Bahkan jika kau ingin tahu, aku sebenarnya sudah mati beberapa kali, hanya saja aku masih bisa hidup. Tapi kali ini jika aku mati, maka aku benar-benar akan tamat." Itachi yang mendengar itu melihat bulan yang ada di atasnya, hendak jatuh. Saat itu dia berkata, "Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana, membangkitkanku tiba-tiba seperti ini, dan memberitahukanku hal buruk semacam ini, membuatku kesulitan berpikir. Dan lagi dari ingatanmu itu Boruto, ternyata bumi benar-benar akan kiamat jika kau menurunkan kedua tanganmu. Dan lagi, Otsutsuki yang kalian lawan sedang ada di bawah, dan Sasuke sudah mati akibat mereka." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, bahkan melihat kehadiranmu di sini membuat aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi aku minta bantuan padamu. Sebisa mungkin alihkan perhatian dia, sedangkan aku akan fokus menangani bulan agar tidak bergerak lagi." Orochimaru yang mendengar itu melihat ke bawah, api hitam milik Itachi masih berkobar besar di sana. Saat itu Orochimaru berkata, "Sepertinya dia sudah mati Boruto, api hitam milik Itachi belum menghilang, dan kobarannya semakin membesar." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan lengah sedikit pun, dia benar-benar abadi. Aku sudah menghancurkannya beberapa kali. Tapi, dia masih bisa hidup?" Itachi yang mendengar itu membalas, "Jadi bagaimana denganmu? Aku melihat kau butuh bantuan, walaupun jujur saja, aku tidak tahu bagaimana cara harus membantumu menghadapi bulan yang akan jatuh. Ini benar-benar di luar akal manusia." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku senang kau perhatian padaku, tapi aku masih akan mencoba banyak hal. Selagi Otsutsuki itu tidak menggangguku di sini." Itachi yang mendengar itu, langsung mengeluarkan pedang Totsukanya dan menjawab, "Senang berkenalan denganmu Boruto, apalagi kau adalah murid dari adikku Sasuke, tapi sayang sekali aku tidak bisa menemuinya di sini karena dia sudah dikalahkan. Tapi baiklah, aku akan membantumu melawan Otsutsuki itu. Aku akan bersama Orochimaru membuat pengalihan agar dia tidak mengganggumu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, lakukan sekarang juga. Pergilah dan tahan Otsutsuki brengsek itu." Setelah Boruto mengucapkan itu, dia menggunakan jougannya untuk memindahkan Orochimaru dan Itachi ke bawah. Alhasil mereka menemukan Otsutsuki itu sedang menyerap Amaterasu. Tidak berselang lama, Orochimaru langsung mengeluarkan mulut ular raksasa dari bawah tanah, dan langsung menggigit Otsutsuki itu. Sedangkan Itachi menggunakan pedang Totsuka Susanoo-nya, dan langsung menusuk Otsutsuki bermata tiga itu. Dan tidak lama berselang, Itachi langsung perlahan menarik jiwa Otsutsuki itu agar terseret ke dalam labu Susanoo miliknya dengan tusukan pedang Totsuka. Saat itu Itachi berkata, "Sudah berakhir? Apa dengan begini masalah sudah selesai Orochimaru? Dia sudah terkena pedang Totsukaku." Orochimaru yang mendengar itu membalas,
Itu pemandangan yang tidak aku suka, benar-benar mengingatkanku di masa lalu saat kau menusukku dengan pedangmu. Tapi seperti yang dikatakan Boruto Itachi, tetaplah waspada dan berhati-hatilah. Ini mungkin pertarungan pertama menghadapi mereka, tapi jujur saja aku masih belum yakin jika kita mengalahkannya.